Peristiwa Yesus menampakkan diri 6 kali setelah kebangkitannya, saudara. Yesus mati di atas kayu salib yang ada di tempat umum. Kemudian jenazahnya diserahkan oleh otoritas Romawi kepada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang menempatkannya di kubur. Kuburan Yesus diamati oleh para wanita dari Galilea. Kitab suci mencatat bahwa sebuah batu besar terguling ke pintu kubur. Tertulis dalam Matius 27 ayat 60. Kemudian para imam kepala mengingat nubuat Yesus yang mengatakan bahwa ia akan bangkit setelah 3 hari seperti yang ia perintahkan dalam Matius 27 ayat 64. Untuk menjaga kuburan Yesus selama 3 hari agar muridnya tidak datang untuk mencuri tubuhnya dari kuburan. Sebagai orang yang selalu berhati-hati, Pilatus mengirimkan beberapa orang penjaga untuk menjaga kubur Yesus, sehingga mereka menyegel batu yang menutupi kuburan Yesus dan memasang materai. Materai batu itu menandakan bahwa kuburan telah rusak jika batu tersebut dipindahkan. Jadi bisa dipastikan bahwa semuanya aman sampai pada hari pertama minggu Yahudi. Maria Magdalena dan Maria yang lain seperti melihat kubur itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Karena malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Tertulis dalam Matius 28 ayat 1-2. Malaikat itu memberitahu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya dan pergi ke Galilea. Tercatat sebanyak 6 kali Yesus menampakkan dirinya di bumi selama masa kebangkitannya. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa saat Yesus menampakkan diri. Ada banyak penampakan diri Yesus, tetapi yang menjadi konten pada saat hari ini 6 kali setelah kebangkitannya. Minggu pagi, 1 Minggu pagi, Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 11-18. Maria Magdalena mendapati kubur Yesus telah kosong. Ia mulai menangis. Dan malaikat berbicara kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian Maria menoleh ke belakang dan mendapati Yesus telah berdiri di sana. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan ia masih menangis. Akhirnya Yesus memanggil Maria. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang berarti guru. Akhirnya ia menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Yesus yang telah bangkit dari kubur. Kemudian Yesus mengutus Maria untuk menyebarkan berita ini dengan memberitahu para murid. Yang kedua, para wanita yang kembali dari kubur. Matius 28 ayat 9-10. Maria Magdalena tampaknya sudah meninggalkan tempat itu, tetapi Maria yang lain ada di sana. Dan siapapun yang datang membantu mereka, Yesus berbicara kepada mereka dengan jelas menandai bahwa mereka mengenalnya, dan kali ini mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yang ketiga, menampakkan diri kepada Petrus. Tertulis dalam Lukas 24 ayat 34. Peristiwa ini tercatat dalam Lukas 24 ayat 34 dan 1 Korintus 15 ayat 5. Meskipun tidak disebutkan kapan di mana, Injil Lukas dan surat Korintus mengatakan bahwa Simon Petrus yang sedang sendirian di Yerusalem jelas terjadi. Yang keempat, dalam perjalanan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13
sampai 31. Ada dua orang murid Yesus yang berjalan desa Emmaus yang berjarak 7 mil dari Yerusalem. Menurut perkiraan mereka adalah Alfaeus, ayah dari Yakobus, sedangkan satunya lagi belum bisa dipastikan siapa dia. Ada yang mengatakan ia adalah Lukas, ada juga yang mengatakan ia adalah Petrus. Ketika mereka bercakap-cakap, Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Namun sekali lagi mereka tidak mengenal Yesus dalam wujud barunya. Mereka telah mencurahkan hati mereka dan semua hal yang telah mereka lihat serta mereka ketahui di Yerusalem, mulai dari kematiannya di kayu salib hingga kubur yang kosong. Lalu saat beristirahat mereka makan bersama, dan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap berkat dan memecah-mecahkannya untuk mereka. Tersadarlah mereka berdua dan mengenal Yesus yang ada di hadapan mereka. Yang kelima, malam minggu tanpa Thomas, Yohanes 10 ayat 19 sampai 25. Para murid kecuali Thomas berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu tertutup. Ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka tanpa melewati pintu, ia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Setelah melakukannya, dia menunjukkan tangan yang berlubang kepada mereka. Dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dia menunjukkan kakinya kepada mereka, kemudian makan bersama-sama dengan mereka. Alkitab tidak menulis dengan pasti apakah itu bekas luka atau bukan, tetapi para murid yakin bahwa sosok itu adalah Yesus. Yang keenam, 1 minggu kemudian, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. 1 minggu kemudian setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, yang kembali menampakkan dirinya lagi, dan kali ini Thomas hadir di sana. Thomas mungkin ditafsirkan sebagai orang yang pesimis. Saat ada gelas yang terisi setengah, ia adalah orang yang merasa gelas tersebut setengah kosong. Alih-alih melihatnya terisi sebagi, Thomas berkata, kecuali jika ia melihat tangannya dan bekas paku, memasukkan jarinya ke dalam bekas paku, dan memasukkan tangannya ke sisinya, Thomas tidak akan percaya. Thomas meletakkan tangannya di bekas paku dan luka di sampingnya dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Tuanku." Yesus dengan jelas memiliki tanda-tanda yang tepat bahwa Thomas ingin melihat orang yang telah mati dengan penyalipan dengan sisi luka seperti yang tercatat dalam Yohanes 19 ayat 34 yang membuktikan bahwa ia sudah mati. Saudara kasih Tuhan, itulah 6 peristiwa saat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.